Salam. Shalom. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 8 November 2020. Biarlah segala yang kita nikmati bersama-sama, semua itu karena kemurahan kebaikan Tuhan. Saya mengajak seluruh Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sedang menyaksikan ibadah online, biarlah kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan dan biarlah kita kembali mengangkat pujian kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Dia, atas segala perbuatan Dia dalam hidup kita. Kita angkat pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan, biarlah kita angkat pujian ini sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Dia yang begitu baik dalam hidup kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kembali kita katakan ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita secara pribadi di tempat kita masing-masing. Merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, ya Allah. Bila kita dengan perkataan, bibir, mulut, hati, dan jiwa kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia yang begitu baik, yang begitu mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, ya Allah. Atas segala apa yang kami alami bersama Tuhan, yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga bisa merasakan kecukupan yang telah Engkau sediakan dalam setiap kehidupan keluarga kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan, kita seluruh ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Ibadah ini akan dihabiskan oleh hamba-Nya. Seluruh jemaat diundang untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku suka menuturkan cerita mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawan hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamat-Mu. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing terambil dari Kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 8 November 2020 sebagai berikut. Pertama, atas nama Gembala, Penetua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Pengumuman bagi kita untuk ibadah Minggu ke depan tanggal 15 November 2020 kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing melalui YouTube GMI Bukit Sion. Selanjutnya, Gembala, Penetua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur maupun persembahan-persembahan lainnya, sehingga operasional gereja GMI Bukit Sion dapat berjalan dengan baik. Kembali, Gembala, Penetua, Diaken dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisan rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat kita pada pagi hari ini. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan telah menolong, memberkati, dan juga Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kami masing-masing sampai pada saat ini. Berterima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Di hari Tuhan ini Bapa kami boleh beribadah kepadamu. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena virus COVID-19, Bapa tidak mengurangi semangat kami dan juga tidak mengurangi sukacita kami Bapa dalam menyembah dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu ya Bapa dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan damai sejahtera curahkan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Dan juga Tuhan berkati usaha, berkati juga pekerjaan jemaat-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Secara khusus jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh maupun sakit ya Bapa. Baik saat ini mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit.
Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak TH Silalahi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu RF Samosir, Ibu Siadari, Bapak Penetua Isa Sinaga, Nyonya Manalu Boruda Manik, Ibu Es Tepu, Queen Clarissa Tan, Kevin Sitopu, dan juga Bapak RF Marpau. Doa kami ya Bapak, Engkau menjamah mereka, melawat mereka, menolong mereka yang saat ini sedang mengalami sakit ya Bapak, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Beri kekuatan, semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan, dan juga tetap berpengharapan kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk sidang sinode yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2021. Tuhan kiranya memberkati semua panitia yang sedang bekerja, berkati juga persiapan-persiapan, berkati juga rangkaian acara, bahkan dana yang dibutuhkan ya Bapak, juga peserta sidang yang akan menghadiri sidang sinode ini Bapak, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Jesaya Palandi yang saat ini dalam pemulihan ya Bapak. Doa kami agar kesembuhan yang sempurna Engkau boleh nyatakan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan berlangsung pada bulan Desember 2020. Khususnya ya Bapak pilkada kota kami Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Kiranya Tuhan menolong agar semua proses dalam pilkada ini Bapak dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri, tim medis, bahkan dokter ya Bapak. Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam bertugas, dalam bertindak, dalam memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini Bapak. Terlebih kami berdoa untuk seluruh masyarakat kota Pematang Siantar dan juga Kabupaten Simalungun agar mengikuti, agar mereka juga mematuhi protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari virus yang ada pada saat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami Bapak yang baik. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak kegagalan-kegagalan kami dalam mengiring Engkau. Ampuni kami Bapa dari segala kesalahan kami, pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sempurnakan ya Tuhan doa kami, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang percobaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita membuka Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Kita akan bermazmur, kita buka Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakan Mazmur secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara terkasih membaca ayat-ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka.
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Bersama-sama, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 4b berkata, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian juga kita adalah umat-umat tebusan Tuhan yang sudah layak untuk memuji, menaikkan pujian kita, menceritakan kebaikan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dengan penuh ekspresi saya mengundang seluruh jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sukacita untuk menaikkan pujian kita kepada Allah kita. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibasanya kita akan menyembah Tuhan, kita akan menaikkan pengagungan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Dengan sikap menyembah, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan kita angkat pujian, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Mengagungkan Dia dengan bibir, mulut, hati, pikiran kita. Menaikkan pujian kita pada saat ini kepada Allah yang telah menciptakan kehidupan kita. Kepada Dia adalah Raja kita yang bertahta di tengah-tengah kerajaan surga. Biarlah setiap pribadi-pribadi yang ada menaikkan pujian pengagungan kepada Dia yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Kepadamu kami datang Tuhan, menaikkan pengagungan penyembahan kami Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu yang rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau kiranya mendengar setiap seruan penyembahan kami, karena hanya ini yang bisa kami perbuat untuk menyatakan betapa kami mengasihi-Mu ya Allah, untuk menunjukkan betapa kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau-lah Raja kami, yang kami puja dan kami agungkan. Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berkata sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu.
Pujilah Engkau Tuhan kami, Yesus. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini, kami kembali beribadah kepada Tuhan meskipun kami Jemaat GMII Bukit Sion Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 206 masih beribadah di rumah kami masing-masing oleh karena situasi pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kami dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, saatnya kami membaca dan merenungkan firman. Biarlah Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba yang Tuhan percayakan dalam menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudara. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayat 28. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Yosua pasal 24, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang untuk Efrat, dari sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah.
Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Tema kita pada hari ini, mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikan kedatangannya kembali. Saudara, mengingat berarti berada di pikiran. Kita tidak lupa. Timbul kembali di pikiran. Sadar. Dan menaruh perhatian. Dan memikirkan akan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini dilatar belakangi di mana Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Lalu dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Kita bisa membaca pada ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan firman Tuhan ini di mana Yosua mengingatkan mereka tentang apa yang Allah lakukan bagi mereka. Sekali lagi tujuan bagian firman ini mengingatkan mereka tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan oleh Allah? Yosua mengingatkan dalam pasal 24 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yang pertama bahwa pada masa lampau Allah telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua pada Yosua 24 ayat 5 sampai 13. Yosua mengingatkan bahwa pada masa itu juga bahwa Allah menyelamatkan dan juga memberkati mereka. Artinya bahwa Allah lah yang berkenan menyelamatkan dan menguduskan umat Israel sehingga mereka dilayakkan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan bagi umatnya? Melalui Yosua mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan agar umatnya pada ayat yang ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
pada ayat 14 ada 4 hal di sini. Yang pertama, beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan yang keempat, menjauhkan segala berhala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yosua dengan tegas menantang umat Israel untuk mengambil komitmen. Dan Yosua sendiri memberikan contoh. Jadi teladan dalam mengambil komitmen. Bahwa ia dan seisi rumahnya akan setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam ayat yang ke-15, bagian terakhir, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, umat Israel juga mengambil komitmen untuk menyembah Allah. Dengan sepenuh hati dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bisa kita baca dari ayat 21, dikatakan, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami umat Israel akan beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka menyatakan komitmen mereka pada ayat 25, kita memperhatikan bahwa mereka membuat sebuah ikatan perjanjian. Kemudian pada ayat 26 sampai ayat yang ke-27, Yosua mengambil batu besar sebagai saksi agar bangsa Israel tidak menyangkal Allah. Kita akan belajar apa arti ikatan perjanjian dan batu besar. Ikatan, perjanjian dan batu besar, saudara-saudara, ini memiliki tujuan supaya manusia atau bangsa Israel dan kita mengingat karya penyelamatan Allah kepada umat. Dari responsoria kita, Mazmur 78 ayat 1 sampai 7, Mazmur berupaya mengingatkan kepada pembaca dan kepada kita tentang karya penyelamatan Allah dengan metode bercerita atas kejadian terkait pengalaman nenek moyang yang telah merasakan kebaikan Allah. Jadi tujuan Mazmur ini ternyata jauh lebih lagi, yaitu agar kisah itu bisa diceritakan kepada generasi selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu dan semua saudara, dari surat Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 14, Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Tesalonika, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama
sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga mengingatkan kepada kita untuk kita tidak perlu berduka cita secara berlebihan atas kematian saudara-saudari kita. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan kita, telah membuktikan melalui kebangkitan dirinya oleh kebesaran Tuhan. Artinya ini menjadi sebuah ingatan yang membawa kita kepada iman Kristiani yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting. Ingatan akan kisah keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita mengingat kehidupan kita, maka banyak sekali Allah memberikan berkat-Nya kepada kehidupan kita masing-masing. Inilah yang disebut dengan iman yang autentik, yang sangat pribadi, yang hanya dirasakan khusus antara kita dan Tuhan. Artinya, pribadi kita harus menyadari bahwa Allah lah sumber berkat. Allah lah yang memberikan berkat kepada kita. Allah lah yang menitipkan berkat kepada kita. Entah itu keluarga kita, entah itu anak-anak kita, entah itu usaha kita, entah itu pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kita harus menyadari bahwa Allah lah yang memberikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberontakan manusia telah membawa manusia jatuh sangat jauh dari rencana Tuhan. Dari desain awal sebagai wakil Tuhan di muka bumi, manusia kemudian jatuh menjadi ciptaan yang cenderung lebih suka berbuat sesuka hatinya sendiri. Bukan berbuat menurut kehendak Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa tanda-tanda dosa telah muncul dalam kehidupan manusia. Bahkan sejak kanak-kanak. Iri hati, egois, keserakahan. Sangat nampak. Walau mungkin sekali-kali, bahkan sejak masa kanak-kanak, di tengah keluguan anak-anak balita, tanda-tanda dosa itu telah muncul. Apalagi kemudian ketika manusia dewasa tanpa mengenal Tuhan, pembunuhan, pengotoran bait Allah, ateisme, penyembahan berhala, bahkan ribuan cara manusia melawan Tuhan. Saudara, betapa tragis sejarah manusia dalam ribuan tahun hidup di muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan tetapi tentu saja Sang Pencipta tidak mau rencananya gagal. Rencana rahasia itu pun pada akhirnya terlaksana. Dia telah dinubuatkan untuk datang. Dia telah dinubuatkan untuk membawa pemulihan.
untuk mengembalikan manusia pada posisinya yang mulia sebagai anak-anak Allah. Dia telah datang. Dia telah lahir. Puji Tuhan. Akhirnya damai sejahtera sejati dapat terwujud di antara manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demi mewujudkan rencana Sang Bapa untuk pemulihan manusia, Sang Anak itu telah lahir. Dialah Yesus Kristus. Dalam kesederhanaan, Dia menanggung penderitaan dengan rela hati. Pengajaran, teladan hidupnya, dan demonstrasi kekuasaannya itu ada. Saudara, di kayu salib, Dia telah menunjukkan bahwa ketaatan penuh itu dapat dilaksanakan. Ketika Yesus taat pada kehendak Bapa, maka Dia menang. Dalam kebangkitan Kristus, Dia mendemonstrasikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dan kata-kata Yesus terbukti benar. Dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Sehingga Dia dapat naik ke sorga dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan manusia telah lunas dibayar dengan darah Kristus. Saat seseorang percaya bahwa Kristus memulihkan dia dengan menjadi manusia baru. Ketika kita percaya, kita juga lahir baru. Seperti Kristus lahir dari Roh Kudus, maka manusia baru kita juga lahir dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karya penyelamatan manusia oleh Tuhan sudah selesai. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah dibereskan di atas kayu salib. Selanjutnya, giliran kita yang meresponi. Seperti Kristus merespon kehendak Bapa dalam ketaatan. Maka ketika kita taat dalam kehendak-Nya, Kristus telah menjadi kemenangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat gadget canggih yang penuh dengan teknologi yang rumit, para produsen gadget telah menyiapkan gadgetnya agar mudah digunakan oleh konsumen. Di balik kemudahan itu, ada juga kecanggihan, kerumitan, sistem yang kompleks. Namun, bagi pengguna yang tampak hanya gadget dengan desain indah, dengan tombol-tombol dan tampilan layar menarik, pengguna merasa sangat mudah menggunakan gadget. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga rencana penyelamatan manusia sebenarnya sangat rumit, tidak mudah, dijalankan dalam ribuan tahun, sangat kompleks, dengan berbagai aspek yang benar-benar jauh di luar kuasa manusia. Tetapi Tuhan telah lahir. Tuhan telah datang menyelesaikan karyanya dan menawarkan keselamatan itu kepada kita manusia. Hanya dengan cara apa? Sederhana. Percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, karya penyelamatan manusia oleh Tuhan sudah selesai. Sudah dituntaskan itu di atas kayu salib. Dan Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus berjanji, saudara, Dia akan datang kembali. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh.
Perumpamaan ini dapat kita baca dan pesannya itu sangat jelas. Di mana Yesus mengingatkan dan menginginkan agar kita yang percaya juga harus tetap waspada. Waspada, berjaga-jaga dan menyiapkan segala sesuatunya dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sudah masuk pada bulan November dan tanggal 29 November kita akan masuk dalam Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent merupakan masa-masa di mana umat memfokuskan hati, pikiran, kehidupan, dan perenungan untuk menyambut kedatangan Yesus. Yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah janji. Aku akan datang kembali. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat. Dia naik ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 13b. Saudara, saat kedatangannya yang kedua, sangat diharapkan bahwa umat ditemuinya itu tak bercacat pada hari Tuhan. Dan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat, meninggalkan segala kejahatan dan dosa-dosanya. Artinya, inilah panggilan bagi kita. Inilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Inilah anugerah bagi kita. Ada kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Kondisi inilah sesungguhnya yang seharusnya kita siapkan supaya ketika Tuhan datang, kita tidak bercacat celah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita belajar dua hal. Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita bersyukur atas karya penyelamatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Allah, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan secara rohani. Karya keselamatan Allah di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita bersiap sedia, berjaga-jaga, waspada. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersemangat. Marilah kita merasakan kebahagiaan di dalam penantian. Jangan khawatir dan tetaplah melaksanakan perintah Tuhan melalui firman-Nya yang hidup di dalam Alkitab. Mari kita mengoreksi kehidupan kita tiap-tiap hari dengan firman Allah. Sehingga makin hari kita makin disempurnakan. Sehingga makin hari karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Dan puji Tuhan, bila tiba masanya, kita siap untuk menghadapi Sang Pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah menuntun hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang sudah Hamba sampaikan. Kami bersyukur mengingat untuk karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak ada apa-apanya, kami yang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang tidak pantas, tapi dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Terima kasih juga firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan akan datang menjemput kami orang yang percaya. Biarlah kami tetap bisa waspada, berjaga-jaga dan hidup kami dalam kekudusan hidup dan boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Mengingatkan kita kembali kepada karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah itu kembali memberikan satu kekuatan kepada kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur pada saat ini Tuhan, atas setiap perkenanan-Mu dalam penyembahan pujian kami pada saat ini. Bahkan firman-Mu juga telah meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali akan karya keselamatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bila Tuhan Kau tetap mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kami, sehingga semangat kami menyala-nyala, dan kami rindu juga untuk membagikan kepada sesama kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Bila Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh tangan-tangan yang akan memberi, bahkan juga yang belum bisa memberi. Kami rindu juga biar persembahan dapat dipergunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kota kami ini melalui gereja-Mu GMI Bukit Sion. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk memberi. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa kepadamu. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saatnya ibadah ini akan diakhiri. Seluruh jemaat diundang untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Bila jadi komitmen kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh dan juga mengasihi sesama kita, memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Kita akan pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kembali kita akan pujian ini, berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal
mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku mau satu bersyukur.